Oke. Eee, Mungkin tujuan dari wawancara ini sendiri itu buat, eee, pendalaman data ya, Kak, buat tugas akhir saya tentang, perancangan kampanye sosial, eee, guna meningkatkan literasi literasi keuangan bagi remaja usia 15 sampai 17 tahun di salah satu SMK daerah Bandung, Kak. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama saja. Eee, Menurut Kakak-kakak ini, bagaimana kondisi keuangan literasi keuangan remaja saat ini? Dan apakah ada tantangan? Halo, halo, Kak Fajar. Ya, halo, Kak. Suaraku masuk gak ya? Oke, kenalin, oke, aku izin masuk ya. Kenalin, aku Ya, Adan dari staf hubungan internal gitu ya. Aku izin menjawab ya. ya, Terkait untuk yang pertanyaan pertama itu tentang kondisi literasi keuangan remaja saat ini dan tantangannya apa ya? Kalau secara umum sih di saat ini gitu ya, terutama literasi keuangan pada remaja di usia kita, terutama Gen Z gitu di Indonesia, khususnya di Jawa Barat gitu ya, dan bukan di Bandung aja, itu masih tergolong rendah sih. Karena banyak remaja yang belum memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan yang sebenarnya gitu, kayak contohnya nabung, terus pencatatan pengeluaran atau pemasukan keuangan, terus mengelompokkan kebutuhan dan keinginan dari keuangannya, nah, penghasilan dia gitu. Nah, tantangan utamanya itu minimnya edukasi keuangan sih di lingkungannya, baik dari sekolah atau lingkungan kampus, ataupun bahkan di jejaring sosial medianya sih. Gitu dari aku. Thank you. Mungkin dari Haura atau Dama silakan ya. boleh? Iya, sama sih. Mungkin kalau dari aku, dari pendapat pribadiku, mungkin ya kayak kurang lebih sama seperti Kak Adan tadi, eh kurangnya edukasi gitu di lingkungan mereka. Dan mungkin kalau sekarang tuh kan kayak Gen Z gitu ya, kayak mungkin pengaruh dari gaya hidup yang konsumtif juga gitu, kayak dikit-dikit check out, dikit-dikit check out. Jadi kayak masih kurang gitulah pemahaman terkait keuangan remaja di Indonesia gitu masih tergolong rendah sih kalau menurut aku sendiri gitu sih Kak mungkin. Oke. Kalau Kak Damas udah ada atau sama? Iya, sudah terwakilkan sih, Mas. Oke. Makasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, menurut Kakak-kakak ini, kesalahan paling umum apa yang dilakukan remaja dalam mengelola uangnya, baik uang saku atau pendapatan mereka gitu? Halo, gimana Kak? Kesalahan atau kok ini ya? Kesalahan paling umum gitu dalam apa? Oh, Dalam mengelola keuangan. Kalau dari aku pribadi ya, kayak untuk kesalahan itu sih pengalaman pribadiku kadang lupa juga ya dicatat kayak pemasukannya berapa, terus pengeluarannya berapa gitu ya. Terus juga kayak kesalahan fatalnya sih setelah maksudnya setelah bertransaksi gitu ya atau membeli kebutuhan gitu, itu kadang nggak dikelompokin gitu Kak. Jadi kayak eh, kita nggak tahu nih pengeluarannya setelah beli ini beli itu tiba-tiba saldo tinggal sekian gitu sih kayak kurang apa ya kurang pencatatan aja sih kesalahannya itu Hmm, nggak sesuai sama catatan ini sih kan harusnya kita kayak buat planning budget gitu ya apa aja yang dikeluarkan gitu kan kayak kebutuhan terus apakah keinginan atau dan lain sebagainya kalau pengalaman aku sih gitu ya kesalahan untuk keuangan mungkin dari Dama Tawara silakan thank you ya Kak. ya, Kalau dari aku mungkin cukup sih sama kurang lebih seperti Kak Adan yang disampaikan tadi. untuk pertanyaan selanjutnya itu materi yang paling penting gitu di, yang dikenalkan pada remaja dalam perihal keuangan itu apa aja ya Kak? Izin Mas ya kalau materi tentang keuangan literasi keuangan untuk remaja terutama Gen Z kali ya atau Gen Alpha yang saat ini Iya, gitu. Eh,
lebih ke cara terutama Gen Z ya. Aku kan Gen Z, kayak kita kan Gen Z, kayak paling cara pengelolaan uang dengan baik sih Kak paling. Terus kayak gimana sih kayak cara mengelola uang dengan baik, jangan bijak, terus kayak mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan tuh kayak gimana gitu sih Kak paling. Kayak edukasi financial planning budget lah ibaratnya gitu. Oh, eh, kalau yang lain sama? Oke, Oke, mungkin dari aku sama ya, kayak membuat planning budget juga sama mungkin belajar gitu biar nggak impulsif karena tren atau dari pengaruh teman atau sekitarnya gitu sih. oke. Nah, cara yang paling efektif itu menjelaskan konsep keuangan tadi ke anak-anak remaja usia belasan gitu gimana? Apakah ada tips atau caranya? Oke, kalau oke caranya ya berarti sekarang berarti cara implementasinya gitu ya. Ya, Bener gak Kak? Oke, yang aku tangkap itu ya. Oke, jadi izin masuk. Nah, kalau dari aku sendiri sih paling kayak bikin konten-konten yang menarik gitu loh Kak. Kayak bikin konten video ataupun kalau poster kan baik sih baik gitu ya konten. Tapi angka baiknya sih kayak konten edukasi dari video gitu, baik dari feeds atau story Instagram atau TikTok ya, terutama lagi booming gitu. Itu sih paling kayak cara pengelolaan uang dengan bijak, dengan baik. Terus juga kayak testimoninya gimana nih kalau misal kita ngelola uang dengan baik gitu case-nya. Karena kan berhasil juga ya gitu kalau misal kita mengelola uang dengan baik tuh goalnya tuh tercapai gitu sih Kak paling. ya, oke. Dari kakak yang lain ada? Oke, mungkin aku izin nambahin ya kayak mungkin dari aku tuh kayak peran komunitas uang kita atau komunitas juga hadir gitu ya untuk kayak menjelaskan kayak apa ya, mengenalkan gitu konsep keuangan kepada anak-anak muda khususnya di usia 18 sampai 30 tahun gitu, dan dengan proker-proker yang komunitas adakan gitu terkait mungkin dari seminar-seminar seminar-seminar yang diadakan komunitas atau seperti program komunitas mengajar yang kemarin sempat diadakan oleh komunitas gitu. Oke. Kalau Kak Damas ada atau cukup? Oke, langsung ke selanjutnya aja ya. Eh, berarti tadi kan sekarang ini sudah zamannya teknologi digital ya. Menurut kakak-kakak, apakah dari zaman sekarang itu men- menjadikan anak mudanya jadi konsumtif gitu atau gimana? Oke dari aku dulu ya kalau misalnya sampai zaman digital dibilang konsumtif sih 50-50 ya antara iya dan tidak gitu karena kan apa namanya di dalam konteksnya kan ini literasi keuangan ya enggak juga sih Kak kayak mereka dengan gabung dengan terutama dengan komunitas ya komunitas terutama dengan komunitas gitu menjadikan mereka itu bergaul ataupun uh, berkawan dengan jangkauan luas gitu jadi kayak nggak konsumtif juga dia bakal milih-milih juga itu kalau misal aku ya sebagai member gitu misal aku sebagai member di komunitas aku bakal milih-milih juga kadang kan ada yang member yang boros gitu kan ya terus juga kayak berbagai macam karakter sih kayak ada yang uh, sharing mengelola uang juga dengan bijak dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak emang harus pintar milihnya sih gitu. Jadi nggak konsumtif juga kalau menurutku. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Oke, mungkin izin nambahin sedikit, mungkin karena kayak kemudahan gitu ya sekarang, mungkin kayak dari belanja online atau apa-apa online gitu. Mungkin jadi salah satu kayak cara apa ya, cara buat lebih mudah gitu biar boros. Bener sih tadi yang dikatakan oleh Kak dan juga kayak pinter-pinter aja untuk membedakan kayak yang mana kebutuhan dan yang mana emang
keinginan gitu. Jadi emang benar-benar harus melihat prioritas dan sesuai budget kita gitu. Oke. Eh, untuk dari komunitas sendiri kan eh, sering apa seperti kampanye juga ya. Nah, pesan utama yang sebaiknya disampaikan dalam kampanye literasi keuangan, khususnya mungkin di sekolahan gitu, apakah ada Punten gimana kan? Tadi pesan utama yang sebaiknya disampaikan? Kayak mungkin di komunitas sendiri kan saya lihat di Instagram atau postingan Instagramnya itu sering ada ke sekolah-sekolah gitu kan. Nah, pesannya itu biasanya apa saja, Kak? oke oke. Kayak terutama kemarin kali ya program kerja kita teman-teman kayak komunitas mengajar gitu. Ya. Kesan yang paling aku alamin sih ya gitu yang kemarin di Zoom rumah belajar gitu. Ya pertama sih kita juga kayak sharing dan memberikan edukasi gitu ya terhadap mereka terutama kan kayak anak-anak PAUD, terus anak SD, anak SMP sampai anak SMA gitu ya kayak gimana sih kita kayak mengelola keuangan terus dan mencari uang gitu dengan apa namanya dengan usia segini gitu yang masih dini gitu kita kasih edukasi terus juga kasih praktikal juga gimana sih cari uang gitu dan setelah uang itu ada gimana sih kita cara kelolanya gitu sih kayak mengedukasi aja sih lebih tepatnya. Izin menambahkan ya, Mas Fajar, untuk komunitas sendiri gitu ya, mungkin kita berkaca dari program komunitas mengajar yang sudah disebutkan Kak Agan tadi gitu. Eh, dan materi ini sebenarnya ber apa sumber referensi utamanya adalah dari materi atau modul yang sudah dibuat oleh Kementerian Keuangan gitu. Jadi kita nggak jauh-jauh atau keluarlah gitu dari modul yang memang udah apa ya, terpercaya gitu, yang udah dibuat sama Kementerian Keuangan. Nah, intinya sebenarnya ya, secara umum pesan utamanya adalah eh, sebenarnya apa sih arti uang itu gitu ya. Itu yang harus pertama kali jadi dasar untuk disampaikan ke eh, anak-anak di sekolah gitu atau anak-anak muda gitu. Karena dari situ nanti turunannya akan banyak gitu. Seperti misalkan bagaimana mengelola uang gitu. Kemudian eh, bagaimana cara mendapatkan uang gitu. Kemudian gimana sih cara mengatur uang di kala keterbatasan gitu. Nah, jadi berangkat dari arti uang gitu, apa itu arti uang, eh, maka nanti teman-teman anak-anak remaja gitu udah bisa eh, berpikir pengembangannya gitu. Kira-kira uang ini seberapa berharga sih dan gimana harus eh, caranya supaya dijaga supaya uang kita tuh nggak boros. Nah, mungkin tambahanku itu sih, Mas. Oke, berarti eh, dari materinya sendiri sudah ada modulnya ya, Kak, dari kementerian gitu. Kalau Iya, betul. Kita berkaca dari sana gitu. eh, kalau boleh tahu itu apakah bisa diakses atau gimana ya, Kak? Buat referensi nanti saya. Oke, kebetulan untuk modulnya itu sebenarnya udah sempat eh, kami bahas gitu ya. Sebelumnya emang ini untuk dalam lingkup internal saja gitu, Mas. Oh, Sebenarnya mungkin mohon maaf. Jadi mungkin yang bisa kita sampaikan adalah berdasarkan materi yang udah kita sampaikan ketika eh, pelaksanaan komunitas mengajar gitu yang mungkin summary atau rangkumannya tadi udah aku sampaikan, mungkin baru sampai situ aja sih Mas.
Oke, baik. Mungkin selanjutnya itu resiko keuangan nih, yang harus diwaspadai buat para remaja gimana? Apa saja? Gimana Kak? Mungkin boleh diulang? Resiko keuangan ataupun penipuan biasanya. Pada masyarakat tuh sering berseliweran penipuan seperti apa, Kak, tentang keuangan sendiri? Oke, izin masuk ya. Berarti ini lebih kayak scam, penipuan kayak kayak misalnya tuh ini ya case-nya tiba-tiba kayak ada pengiriman ini ya kayak misal transfer atau tiba-tiba dan sekarang itu biasanya ya Ya. kalau scam tentang penipuan keuangan itu biasanya suka di tiba-tiba di add gitu sih di grup Telegram gitu kayak eh apa namanya kalau pengalamanku tuh kayak tiba-tiba aja gitu ada tiba-tiba kayak disuruh ini disuruh itu tapi di leave aja atau diblokir aja gitu grupnya terus kalau di khususnya ya di komunitas sendiri itu kalau misal kayak ada scam sih alhamdulillah gak ada jadi kayak kalau misal kayak ada yang mau mengirimkan suatu pesan gitu baik tentang webinar literasi keuangan atau dan lain sebagainya itu biasa eh, kita ini dulu sih cek dulu kebenaran informasinya gitu ini informasinya benar atau enggak gitu jadi kita kayak mengecek dulu sih informasi sebelum di-share ke grup komunitas gitu kalau pengalaman tapi kalau pengalaman pribadiku banyak sih kayak yang beredar juga yang di TikTok itu ya kayak dia ngirim file gitu dan kalau misalnya scam yang itu kan sekarang jahat ya kalau misal kita download file itu otomatis saldo yang ada di apa namanya i mobile banking tuh auto nggak ada gitu dan itu banyak pengalamannya karena makanya emang perlu sih kayak perlunya informasi literasi keuangan khususnya scam gitu ya kayak dibuat konten juga sih kayak cara menghindari penipuan itu sendiri gitu. Thank you. Terima kasih, Kak. Kak Aura, gimana? Oke, mungkin izin nambahin dikit dari yang Kak Aden sampaikan tadi, mungkin bener sih kayak jangan mudah, nggak, jangan gampang percaya gitu sama kayak yang untung cepet gitu, buat kayak balik modal ataupun segala macam yang kayak ada di grup Telegram yang disebutkan tadi mungkin, terus sama bisa juga untuk pinter-pinter kayak cek gitu, kayak ini legal gak sih dari yang dikasih gitu legal gak sama lembaga keuangan gitu di OJK atau lembaga keuangan lainnya gitu sih sama yang pastinya jangan mudah buat memberikan data pribadi sih kepada siapapun gitu. Oke, eh, langsung ke pertanyaan selanjutnya itu di kegiatan komunitas mengajar itu ada strategi apa sih biasanya biar agar remaja termotivasi mengatur keuangan dengan benar? Oke, dari aku dulu ya mungkin kalau misalnya motivasi untuk keinginan belajar cara pengelolaan keuangan itu dari kita sendiri dulu sih kayak memberikan motivasi kayak pengalaman kita gimana cara mengelola keuangan gitu kan kayak goalnya apa sih gitu dengan adanya kita untuk mengelola keuangan dengan bijak dengan baik gitu terus cara mencari cuannya gimana dan memberikan motivasi semangat gitu kegunaan fungsi uang itu yang sebenarnya itu kayak gimana gitu sih kayak apalagi ya itu sih yang bikin mereka semangat tuh kemarin kayak mencari uang dan fungsinya tuh mereka bilang banyak kan yang karena kan kita kemarin tuh ada yang PAUD dan ada yang SD ya jadi kayak bilangnya mereka dengan jajan uang sendiri gitu mereka merasa happy gitu kalau misalnya Gen Z ataupun yang sudah sekelas mahasiswa gitu ya dan dari aku sendiri mungkin lebih ke ini sih lebih ke happy juga ya kalau dengan adanya pengelolaan uang dengan bijak tuh kayak tabungan buat masa depan tuh bisa bisa terbayangkan gimana sih gitu. Thank you. Ya, terima kasih, Kak.
Kak Aura udah gak ada tambahan? Cukup Kak kalau dari aku. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir eh, dari komunitas sendiri itu apakah ada rekomendasi untuk kampanye tentang keuangan, literasi keuangan agar berdampak nyata bagi seluruh remaja gitu? Oke, boleh ya. Kalau dari aku pribadi sih ingin lebih ke kampanye bentuk konten video ya. Jadi kayak mengajak Hmm. untuk terutama kayak generasi kita, generasi muda tuh mengelola uang dengan bijak gitu. Kayak contohnya ya banyak gitu, kayak dari nol nih kita bisa menghasilkan duit 100 juta misalnya itu. Caranya gimana? Nah, bisa tuh di spill-spill gitu atau dengan mengikuti freelance atau project atau dan lain sebagainya. Gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak. Tambahan dariku, eh, menurutku emang bener sih untuk kampanye-kampanye gitu. Kita harus manfaatin apa sosial media yang kita punya gitu. Maksudnya contohnya mungkin uh, selain apa ya di luar IG organisasi atau komunitas kayak komunitas gitu, uh, Instagram kita sendiri gitu yang mungkin punya beberapa follower, kalau kita sharing mengenai uh, pemikiran mengenai literasi keuangan, kemudian menyebarkan apa informasi-informasi yang nilainya itu kayak memberikan wawasan kepada teman-teman terdekat kita gitu kan di Instagram, pasti ntar lihat dan pada akhirnya itu bakal ningkatin wawasan gitu. Nah, kalau ningkatin wawasan berarti kan linear sama peningkatan literasi itu kalau misalkan bahasnya mengenai keuangan gitu, apalagi literasi keuangan digital sekarang ya, keuangan digital yang banyak banget gitu ya jenis dan turunannya yang setauku. Nah, kalau banyak kita bahas soal itu di Instagram atau media sosial lain kayak TikTok dan lain-lain, itu menurutku jauh lebih works gitu ya, daripada kita secara tradisional ketemu secara langsung offline gitu, atau mungkin FGD gitu. Jadi lebih luas sih cakupannya. Jadi kalau menurutku sendiri kampanye yang kreatif gitu dengan memanfaatkan media sosial sebanyak-banyaknya itu eh, apa bentuk dari eh, kampanye yang efektif buat ningkatin literasi keuangan gitu Mas. Baik, terima kasih Kak. Kak Haura ada tambahan? Cukup Kak sudah diwakilkan juga tadi. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari saya. Berhubung waktunya juga udah hampir habis juga, tinggal 3 menit ya. Eh, Mungkin saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kembali atas ke atas kebersediaannya kakak-kakak. Iya, Thank you sama-sama. Kak Fajar, Ya, aku izin Oke, leave. untuk Thank you tugas akhirnya. teman-teman. Semangat ya untuk TA-nya. Semoga amin. Terima kasih lancar. Semangat Kak. Mas, maaf ya kalau ada salah. Ya, Maaf kalau ada salah kata. ya, terima kasih. Selamat malam Juga semuanya. malam, thank you.